Juri, oposisi percaya bahwa dengan mengutamakan talenta pelajar pada bidang saintek di negara berkembang tidak akan menciptakan perkembangan yang signifikan. Sebelum masuk pada poin sanggahan saya memiliki 3 poin klarifikasi terhadap 2 poin klarifikasi pada tim pemerintah terkait dengan pembiayaan terhadap bidang sosum yang lebih minim dan juga keadilan yang dapat dicapai di sisi mereka. Juri notice bahwa apa yang telah pemerintah sampaikan merupakan hal yang simplistik dan menjeral. Lihat bagaimana kontekstualisasi permasalahan dana dalam pengembangan sosum yang mereka sampaikan. Lihat hal ini tidak objektif, Juri. Lihat bagaimana status quo saat ini dalam pembiayaan sosialisasi misalnya, ataupun riset dalam bidang sosiologi misalnya, seperti analisis pengembangan sumber daya masyarakat, atau bahkan membiayai orang-orang yang paham dengan ekonomi untuk memprediksi apa yang harus negara berkembang ini lakukan ke depannya. Ini nggak murah, bukan, Juri? Masuk kepada poin yang kedua adalah tentang keadilan. Juri notice bahwa keadilan itu memiliki arti nggak diskriminasi, bukan? Bagaimana akhirnya kalau mereka akan support saintek ini lebih better ke saintek pada akhirnya jika kalau mereka akan menerapkan keadilan itu sendiri, Juri, dan tidak membebaskan tidak adanya diskriminasi antar sosum itu sendiri juga. Mereka juga menyampaikan kalau misalnya produktivitas di sosum juga nyatanya gak sesignifikan itu. Ini salah, bukan? Lihat bagaimana kalau misalnya anak sosum ini berperan penting dalam penegakan demokrasi, kayak misalnya mereka ikut demo misalnya dan lain sebagainya. Masuk pada poin sanggahan saya memiliki 2 poin sanggahan kepada tim pemerintah terkait satu negara berkembang yang terlihat dan ke depannya dan juga regulasi yang ketat. Mari kita bahas yang pertama, Juri. Analogi permasalahan terbesar yang ada pada tim lawan adalah bagaimana mereka telah satu menarasikan argumennya dengan asumtif dan dua jumping logic. Lihat bagaimana mereka menarasikan bahwa negara berkembang akan jauh dapat berubah maju pada akhirnya dengan utamakan talenta saintek. Respons kami adalah ini salah, Juri, karena mereka general. Mereka gak lihat kalau misalnya status quo saat ini banyak mahasiswa-mahasiswi saintek yang ujung-ujungnya masuk ke dunia kerja perbankan, bukan? Atau bahkan anak-anak saintek yang linjur hanya karena mereka malas mikir MTK atau fisika. Nyatanya emang gak sesignifikan itu kemudian untuk membangkan anak-anak saintek ini tiba-tiba fokus pada keahliannya dan kemudian negara ini akan jauh lebih berubah ke depannya. Hal ini juga tidak eksklusif dengan kondisi negara berkembang yang cenderung membutuhkan adanya aksi pemerintah dalam menganalisa bagaimana orang-orang dalam negara berkembang ini nantinya dapat pekerjaan atau bahkan mengentaskan kemiskinannya dulu, Juri. Terlebih lagi dengan utamakan pembiayaan untuk anak-anak saintek ini bakal bikin adanya masalah kalau misalnya anak-anak sosum ini nggak diperhatiin ataupun tidak disupport dengan setara, kayak misalnya pembuatan gedung mereka atau sarana prasarana yang B aja misalnya. Jikapun memang sebenarnya bidang saintek bakal efektif buat bikin negara berkembang cerdas, itu pun nggak signifikan karena sosum juga berperan penting untuk mengatur dan mengarah kehidupan negara berkembang pada akhirnya. Maka itu argumen lawan telah kami patahkan. Lalu yang kedua adalah mengenai regulasi yang ketat. Juri, lihat bagaimana mereka narasikan bahwasannya regulasi yang akan diatur akan mengetatkan dukungan pada belajar saintek. Juri, ini simplistik. Bagaimana dasarnya ketika dukungan pemerintah akan jauh lebih support pada saintek daripada sosum dengan membuat regulasi yang ketat misalnya di negara berkembang. Apakah dengan belajar kimia atau fisika mereka akan ngerti bagaimana mekanisme hukum yang berlaku di pengadilan? Ini nggak make sense, bukan? Mereka nggak mikir kalau misalnya regulasi yang ketat juga butuh effort untuk menguatkan kalimat di undang-undang itu misalnya atau bahkan mengimplementasikan penegak hukum pada akhirnya. Terlebih lagi kalau kita lihat di status quo saat ini banyak negara berkembang yang cenderung memiliki superioritas hukum yang lemah, Juri. Apakah mereka nggak mikir kalau misalnya negara berkembang itu bakal terus melemah kalau misalnya hukum di sana gak dianalisis dengan baik lewat regulasi misalnya karena aparatnya KKN misalnya. Jikalaupun memang ini akan meningkatkan produktivitas lewat saintek, ini gak bakal berubah di status quo dengan penerapan hukum yang berlaku, Juri. Goals terbesar kami adalah progresivitas dan perkembangan yang sama dengan tim pemerintah. Mekanisme yang akan kami jelas bukan adalah dengan kami tidak akan membedakan support antara sosum dan saintek, dan ini akan membuat mereka sama-sama tersupport dengan adil. Ini juga bakal berimplikasi baik dengan kedepannya. Kalau misalnya anak sosum juga sangat berpengaruh pada konteks pengembangan negara, Juri. Mereka bisa kerja dengan baik bareng sama dengan saintek dan sama-sama tersupport, bukan? Dan membangun negara ini bareng-bareng sesuai dengan bidangnya. Dan pada akhirnya negara berkembang ini juga bakal bisa meningkatkan produktivitasnya, Juri. Notice bahwa dalam status quo saat ini negara berkembang memiliki superioritas hukum yang rendah, bukan? Dan ini sangat berpengaruh pada perkembangan kehidupan masyarakat yang cenderung terdiskriminasi oleh karena penyelewengan jabatan misalnya. Ini bakal parah, Juri, kalau misalnya support ke anak sosum ini bakal terdiskriminasi atau terkurangi dan tidak disamaratakan. Bayangin aja kalau misalnya di negaramu ada pemimpin yang tiba-tiba melakukan KKN ataupun menyayangkan peraturan perundang-undangan. Apakah
anak saintek bakal yang biasa belajar kimia atau fisika bakal sibuk mikirin buat demo atau bahkan mikirin aspirasinya buat eksistensi demokrasi di negara berkembang. Nyatanya ini eksklusif bukan juri, yang dimana ini akan berdampak pada kehidupan orang-orang di negara berkembang. Lihat bagaimana contoh pada beban pembuktian di mana penyalahan hukum di Indonesia misalnya, kayak misalnya peraturan bikin SIM ataupun hal-hal yang semacam lainnya. Ini dikarenakan ada anak hukum yang tidak bisa berpartisipasi penuh pada pembuatan UU yang kuat dan tidak dapat diambil celah, apalagi ketika mereka tidak mendapatkan support yang setara dari pemerintah. Masuk pada argumentasi saya memiliki satu poin argumen tentang keadilan. Juri notice bahwa dengan keadilan hanya dapat dicapai kalau misalnya nggak ada diskriminasi. Apakah pemerintah bisa jamin kalau misalnya pada akhirnya mereka bakal bersikap adil dan support pada pemerintah itu difokusin, kalau misalnya support pada pemerintah itu bakal difokusin sama saintek. Padahal kalau kita tahu bahwasanya anak sosum itu juga butuh diperhatikan selayaknya anak saintek loh. Lihat bagaimana persepsi buruk pada anak IPS di status quo saat ini yang membuat mereka down misalnya, atau bahkan mereka jadi insecure gara-gara nggak bisa ngitung or etc. Ini yang buat di status quo kita saat aja mendiskriminasi, apalagi kita terapin adanya fokus pada anak saintek. Kami rasa ini juga bakal eksklusif karena anak hukum yang harus belajar undang-undang misalnya, atau bahkan bagaimana mereka menganalisis hukum ini jangan sampai ada celah kalau misalnya diterapin misalnya. Itu kan bakal berimpact juga sama negara berkembang bukan, untuk mengurangi tingkat KKN. Notice bahwa kalau misalnya kita berpikir bagaimana pemerintah ini kemudian bakal ngatur keuangannya, bukan juri, keuangannya bukan. Bayangin aja kalau misalnya Menteri Keuangan kita memiliki background saintek misalnya, apakah dia bakal bisa mengatur keuangan ataupun manajemen keuangan negara yang uangnya triliunan itu, juri? Hal ini akan terjadi karena banyaknya support pemerintah yang cenderung ke saintek itu sendiri daripada sosum, atau juga karena banyaknya sosum yang kurang mendapatkan perhatian dan akhirnya membuat output yang kurang memuaskan. Bukankah ini bakal merugikan negara berkembang juga? Bukan pada akhirnya. Ini jikalau support saintek lebih besar karena mereka memiliki banyak tanggungan, kami rasa ini akan mendiskriminasi kalau pembiayaan dalam konteks subsidi ataupun beasiswa misalnya nggak bakal diterapin sama rata dengan anak sosum, juri. Ini juga Arjun, bukan kalau misalnya keadilan di negara berkembang dengan tidak menyamarakan support ke anak saintek dan sosum, karena bakal menimbulkan dampak buruk kayak misalnya konflik misalnya, atau bahkan demo besar-besaran karena anak sosum punya background politik dan hukum yang kuat. Maka dari itu bangga sebagai oposisi.